Jangan suami. Itu kenapa kalau suami yang handle, Be? Waduh, itu banyak itunya, godaannya. Oh, bisa digunain hal-hal yang nggak baik gitu ya. Tapi Kalau lihat juga istrinya. Kalau istri ya bisa nyimpan ya bagus juga. Namaku Barep Muji Pangestu. Aku lahir di Banyumas tahun 1992. Dulu pas kecil banyak banget cita-citaku, ingin jadi presiden lah, ingin jadi dokter lah. Pas udah dewasa, selesai kuliah, cita-citaku masih sama, ingin bekerja di sebuah perusahaan ternama ataupun menjadi PNS. Setelah lulus kuliah, aku diterima menjadi salah satu karyawan di sebuah perusahaan lingkaran BUMN. Awal-awal aku merasa nyaman dan bangga bisa diterima di perusahaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, aku menikah dan dikaruniai anak cantik nan cerdik, lucu. Aku merasa bahagia dan sangat bersyukur menjadi seorang ayah. Di tahun 2019 aku merantau ke kota Tangerang bareng sama istri. Hidup mandiri dalam keluarga kecilku. Lama-kelamaan aku merasa bosen, terperangkap dalam kondisi keterikatan menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Dibilang nyaman, aku nyaman. Dibilang jenuh, aku sangat jenuh. Karena aku sudah hampir jalan 9 tahun bergabung di perusahaan yang masih sampai saat ini aku jalani. Aku merasa jalan di tempat, gak ada perkembangan hidup dalam segi ekonomi. Entah karena aku kurang bersyukur atau memang aku udah mulai menemukan jati diriku. Segala kebimbangan, keresahanku, aku ingin mencari ilmu, wawasan, bisa dibilang wejangan hidup baru di lingkungan kota tempat tinggalku saat ini. Dan alhamdulillah aku menemukan seseorang yang bisa sedikit memberikan referensi wawasan baru. Inilah sesi kita mendengar bersama Bapak Tanwir, seorang penjual kopi keliling. nggak mau cerita aja, Be, maksudnya. Babe jualan kopi udah berapa lama di sini? 3 tahun. 3 tahun, Be. Tapi dari dulu tetap di sini nih lokasinya. Nah, pindah. Asli mana, Be? Rantau dari Lampung ke Tangerang berapa tahun, Be? Dari tahun berapa? Nah, saya itu kehidupannya nggak di Tangerang. Dulu Tangerang di ini mana? baru 3 tahun inilah. Awal? Awal aku di Bogor. Oh, di Bogor. Oh. Terus pindah ke Tangerang tahun Ya baru 3 tahun lah. 3 tahunan. Itu kenapa, Be, kok di Bogor terus pindah ke sini? Apa dulu kerja di Bogor apa gimana? Awalnya? Emang tadinya aku kerja di Bogor. Awalnya aja di Bogor itu kan udah kayak kampung sendiri gitu kan. Udah sekian tahun, dari tahun 90 lah. Iya. Jadi udah macam-macam lah. Jadi ya termasuk saya itu ya termasuk bukan orang benar lah gitu kan. Iya, Mas, ya semua orang mah, semua orang ya pasti ada masa lalu kelam, ya kan gitu. Lalunya kelam, benar ada. Nah, Babe punya anak berapa? 3. Terus di mana sekarang anaknya? Madiun. Di Madiun. Ya, Nah, Babe di sini sama siapa? sama istri. Istri yang kedua. Ya, Oh, mulai nikah lagi tahun berapa, Be? ya udah 3 tahun setengah lah. Tapi jodoh orang sini. Bukan orang Ngawi. Tempat tinggal Babe di mana? Di sini, di Tangerang. Di daerah mana? Di itu dekat BJB, di depan Masjid An-Nur. Kontrak, Be, di situ. Kontrak. Kondisi jualan kopi nih sekarang, Be, tuh
gimana? Lebih rame apa? Omset berapa gitu be? Minim berapa omsetnya? Ya paling sepi dah berapa gitu be? Omset be sehari? Ya saya nggak tentulah kalau bilang omsetnya itu ya alhamdulillah lah bisa buat bayar kontrakan, hanya sekedar ya buat makan, kadang gitu aja. Berarti bapak jualan kopi ini dari sehabis covid kali ya? Masih covid. Oh masih kopi itu udah mulai jualan. Iya. Tapi kadang ada yang ngutang be? Banyak. Kan nggak kenal sama bapak, kenapa dibolehin ngutang? Maksudnya kan bukan saudara nih, kan nggak tahu nih orang mana gitu. Itu Iya. gimana nanggepin kayak gitu be? Ya namanya utang itu kan itu udah umum ya. Jadi juga bagi saya kalau orang utang itu nggak bayar itu ya alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa nih? Waduh mantap nih ilmu deh, Nah, ilmu deh. itu Alhamdulillah gimana be? Alhamdulillah itu untuk bekal saya nanti. Oh di akhirat. Akhirat nanti. Masalah rezeki mah nggak Jadi- mungkin kemana gitu ya be ya? Iya. Jadi ya kalau mau dibilang orang nggak yang utang itu, waduh udah berapa jutaan aja banyak. Tapi dibatasin ya be? Misal saya nih, be saya utang dong rokok sebungkus gitu, dibolehin nggak? Apa ada batasan? Apa udah gimana? Nanggepin orang-orang kayak gitu semisal gitu? Nggak pernah saya ituin karena saya itu orangnya suka kesian saya. Karena merasa gimana kalau saya nggak bisa merokok, gimana saya kalau nggak ada pingin merokok, pingin minum, ya udah saya kasih aja. Nolong aja lah nih kan, niatnya ikhlas Iya. gitu be. Walaupun kadang di hati, aduh Iya, sialan nah, nih benar. orang gitu ya be ya. Sialan benar, nih ya. orang buat jualan gitu, enak Iya. aja main utang-utang gitu. Nah emang kalau awal-awalnya gitu ya, namanya awal. kalau orangnya kabur itu emang awal-awalnya wah sakit juga tuh ya. Ah, Nah tapi lama-kelama oh bukan rezeki saya gitu aja. tapi nanti diganti lagi gitu be ya. Insya Allah. Nah, itu. Tapi walaupun kabur-kabur segitu ya, karena saya jualan dari nggak ada modal ya, segini-gini juga nggak juga bangkrut, nggak juga itu. Jadi alhamdulillah gitu rezeki ada aja dari Allah. Kenapa Bebe mutusin buat jualan kopi be? Ya, Awalnya tuh gimana gitu? awalnya saya dari itu ya dari Bogor itu buka itu ya mau buka warteg mungkin karena waktu itu lagi covid ya. Ah, Nah jadi pada ya termasuk bangkrut lah, nggak laku. oh udah sempet buka warteg Iya, Bebe. udah Oh. pindah di itu di apa Perum 2 saya kan. Oh di Karawaci. Oh, udah Oh, sempet juga hampir, di situ. oh, nah udah sana lalu di itu di ini apa namanya masjid ini masjid. Nah buka juga warteg. Nah kebetulan ada teman itu. Nggak jadi juga. Oh, nggak jadi juga. Akhirnya mutusin Saya buat. mutusin mau pulang ke Bogor lagi. Heeh. Nah ada teman, udah kamu jualan gini aja katanya. Daripada dari Bogor, ntar hidup kamu kelam lagi gitu kan. Emang sekelam apa sih be? Weh kelam banget. Doyan judi gitu. Oh gimana? Doyan semua gitu. Oh ya itu mah buat pengalaman ya be. Namanya orang hidup kan pasti ada hijrahnya be. Iya nggak sih? Oh dilihatnya di sini, aku hijrah ke sini nih, dilihatnya agak rajin mungkin beribadah kayak itu. Pandangan Babeh hidup di Tangerang tuh gimana be? Nyaman, aman apa ada potensi bagus buat kehidupan kedepannya apa gimana be? Pandangannya Babeh di Tangerang. Pandangan saya tuh sebenarnya di mana-mana itu sama aja. Heeh. Yang penting kita baik-baik gitu. Kita nggak bikin masalah. Sama orang gitu ya? Iya sama orang. Jadi ya, itulah kesenangan itu, kebahagiaan itu kalau kita nggak ada masalah sama teman-teman. Jadi banyak teman. Oh nggak ada musuh. Nah, nggak ada musuh. Niatnya cari teman Nah, gitu be iya, ya. nah, jadi nanam baik dapatnya baik, gitu be ya. Iya. Oh begitu ya. Berarti Babeh bisa sampai megang kawasan kali di Bogor. Udah sampai udah
Udah circle-nya luas di Bogor ya, Be ya? Agak juga, cuma ya namanya aja udah kayak kampung kita sendiri ya gitu. Jadi Nih, Be, kalau misal nih kan ada nih sekarang zaman sekarang nih anak muda kan pada males-malesan gitu, kepinginnya yang instan cepet sukses, nggak mau kerja keras. Pesan Babeh buat anak-anak muda sekarang tuh apa, Be? Biar jangan dah gitu maksudnya. ya pesan saya sama anak muda itu ya harus bekerja lah, tapi yang utama itu jangan tinggalin ibadah. Itu ibadah Iya, dulu. ibadah. Kalau anak muda itu pertamanya itu ibadah. Udah Nah, ibadah udah terus itu ikhtiar. Ikhtiar kerja gitu. Kerja. Anak Jadi baru kalau dia nggak ada ibadah, ya jadi malas-malas. nggak ada buat pedoman ya, Oh, pegangan pedoman, gitu. iya. Jadi dapat duit habis, Nah, tapi kalau dia tekun ibadahnya, insya Allah dia dapat sedikit juga bersyukur, Berkahnya dapat. berkah. Oh. Nah, jadi gitu. Oh, iya. Paling tua umur berapa anak Babeh, anak yang pertama? 26. Udah nikah anaknya? Oh belum. Nah, Kerja belum di mana ada. Babeh anaknya? Di Madiun. Di Madiun juga. Tapi sering Ya. kesini nemuin Babeh. Nggak pernah. Aku yang pulang Madiun. Oh Babeh yang kesono. Iya. Oh, udah punya rumah di sana kali anak. Iya. Iya, emang aku bangunnya di Madiun karena istri pertama saya orang Madiun. Oh. Nah, jadi gitu. bangun di Madiun. Nggak lama saya tinggal di Madiun karena istri dulu nggak mau lagi di Bogor. Ya mungkin ngelihat keadaan itu ya. Nah, karena kekelaman itu balik ngajak ke itu. Setelah itu ya itulah karena kurang ibadahnya tadinya. Kurang inget sama Allah gitu Beh ya. Iya, kurang ingat sama Allah, kurang ibadah. Nah, jadi ikutin arus. Tapi Orang gitu. kalau misal nih Beh, kita udah kerja ya Beh, ngerasa bosen, ngerasa terperangkap kondisi, kepingin wirausaha. Padahal kita udah kerja nih Beh, udah dapat gaji Iya. setiap bulan gitu. Pendapat Babeh, orang yang punya pikiran seperti itu harus gimana Beh? Ya, yang jelas kita itu jangan ngelepasin yang pertama. Yang ada, yang lagi ada. dijalanin jangan konyol gitu ya. Itu konyol kalau kita langsung lepasin, langsung kita ngambil itu. Nah, tanda kita punya burung, kita lepasin mau nangkap yang itu, kan belum pasti. Tapi Ya. itu termasuknya orang yang nggak bersyukur apa gimana Beh? Kalau misal nih katakanlah saya nih Beh, saya kan udah kerja nih ya, udah dapat gaji gitu kan. Tapi saya merasa kayak nggak bisa berkembang dan saya kepingin mengakhiri kerjaan, kepingin berwirausaha. Itu maksudnya orang yang kurang bersyukur apa gimana tuh? Kalau Ya kata itu begitu? enggak, itu bagus. Cuman jangan konyol gitu Beh. Jangan konyol caranya. Itu paling bagus, berarti dia mau Berkembang. maju, mau berkembang. Tapi jangan Mau konyol. usaha sendiri, iya. Nah, tapi kita harus hati-hati. Itu sebenarnya jangan dulu dilepas yang ini karena mau nangkap yang itu. Kalau bisa itu pelan-pelan aja. Oh gitu. Nanti Iya. kalau udah berkembang yang satu, yang keduanya itu baru tuh lepas yang pertama nggak lepas apa-apa. yang pertama nggak apa-apa. Kebanyakan orang gitu jadinya lepasin yang ini, mau nangkap burungnya itu, akhirnya nggak dapat, jadi pengangguran. Jadi, nah itu ya. Ya, kayak saya kan baru nih Beh, maksudnya baru jadi orang tua, anak baru umur 3 tahun lah. Bimbingan apa sih yang pas buat saya, buat mestinya kayak orang yang baru kemarin berumah tangga gitu, wejangannya apa sih gitu biar kita bisa jalin hubungan yang awet, berkah. Saya sebagai suami itu harus gimana gitu Beh? Ada nggak wejangan buat saya gitu Beh? Ya Pesannya. kalau pesan saya, kita harus berkeluarga itu harus benar-benar saling menghargai. Satu sama Jangan sampai kita itu berpisah. Nah, jadi kita harus menghargai satu sama lain. Juga kalau ada uang, istri itu
kalau bisa ya simpan lah sama istri. Oh, yang handle Lah, istri. lah, Jangan, iya. jangan suami. Jangan suami. Itu kenapa kalau suami yang handle, Be? Waduh, itu banyak itunya, godaannya. Oh, bisa digunain hal-hal yang nggak baik gitu ya. Tapi Kalau lihat juga istrinya. Kalau istri ya bisa nyimpan ya bagus juga. Tapi kalau istrinya juga nggak bisa nyimpan, nginjam bank keliling mulu ya habis lah. iya sih, bener sih, ya bener. Tapi kalau kita lihat kan keadaan istri kita, dia hemat, ya udah simpan lah sama dia. Atau jangan pernah nginjam bank keliling, nah gitu aja. Itu kenapa, Be? Kalau misal kita ngutang bank atau bank keliling itu dampaknya gimana sih sebenarnya? Saya penasaran tuh sama ilmu itu tuh, Be. Pertama itu kan emang nggak dibolehkan Riba. Nah, berarti antara peminjam sama yang minjem itu sama-sama dapat dosa. Walaupun sedikit. Iya, walaupun sedikit. Jadi pesan saya, daripada kita minjam bank keliling, mendingan kita nggak punya duit. Nah, nggak makan hari ini, kita usaha, insya Allah besok bisa makan. Nah, Bapak usahain bener, jangan pernah minjam bank keliling. Karena saya dulu udah jadi bosnya bank keliling. Jadi aku lihat yang nginjem sama bank keliling, nginjem sama saya, segede apapun usahanya, pasti bangkrut. Nah, gitu. Jadi aku Oh, berarti walaupun nih saya minjem 100 juta buat wirausaha, itu termasuknya salah gitu, Be? ya salah. Oh, mending dari nol sedikit-sedikit semampunya, jangan maksain gitu, Be ya. Iya, daripada nginjem bank keliling. Nggak mungkin maju Kalau orang wirausaha dapat modalnya itu. nggak mungkin. Udah pertama dapat dosa, kedua nggak mungkin maju. Sedangkan yang udah maju aja, pas dia nginjam keliling jadi bangkrut. Karena saya dari tahun 90 sampai tahun 2000 itu kerja saya bank keliling. Kerjaannya woy di situ tuh. Jadi tukang itu keliling gitu. Iya, dulu. Di bank gitu. Akhirnya saya Berhenti. Omset terbanyak berapa, Be, sehari? Jadi kopi keliling kayak gini, Be. Saya nggak pernah ngitung omsetnya. Yang jelas bisa buat belanja lagi, nah. ada sisa dikasih ke istri gitu, Be, ya. Iya. Juga yang jelas itu saya bukannya itu ya, gimana ya, tapi saya bangga lah karena saya niat dagang ini walaupun kecil, tapi niat saya ya buat belanja, buat dagang, dan insya Kebutuhan Allah sehari-hari. buat berbagi. Gitu. Jadi yang dicari itu keberkahannya ya, Be, Nah, bukan iya. seberapa besarnya ya, Be, ya. Jadi kita usaha itu ya itu. Terus, Be, kalau cerita nih, kalau saya kan ngerokok, Babe ngerokok nih. Ya. Rokok kan mahal. Gimana cara mengatasi itu, Be? Polemik rokok kan mahal nih. Pasti Babe sehari sebungkus lebih dong. Lebih. Lu gimana, Be? Abe lebih irit sekarang apa gimana? Lebih hemat apa dikurangin apa gimana? Tuh kalau masalah rokok. Biasa aja. Biasa aja gitu. Habis berapapun gitu. Apa ganti Iya. ganti merek rokok yang lebih murah apa Ya, gimana? itu ganti merek yang lebih murah. Biar buat menghemat gitu, Be, ya. Hemat. Saya sering tuh pro kontra. Kalau rokok deh nggak bisa. Kalau kita nggak makan kayak itu masih bisa gitu itu. Tapi kalau nggak kalau ngerokok, rokok, waduh kagak bisa. susah ya, Be, ya. Tetap. Oh iya. Nah, Ya terima kasih, Be, atas waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah buat teman-teman di luar sana. Intinya tadi walaupun kita ngobrol nih sebentar, tapi banyak ilmu yang disampaikan oleh Babe. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman di luar sana yang masih malas-malasan, yang masih ngandelin orang tua, cuma bisa minta, nggak mau kerja keras.
Jadi saya terima kasih banget atas waktunya, Be. Jangan malu-malu lah. Iya, kan tadi Kita saya juga harus usaha. Iya, benar. Itu. Siap. Nah, tapi ya itu pertamanya harus Beribadah. mendekatkan diri sama Allah. Kuncinya di situ ya, Be. Itu Buat pertama, pegangan pedoman iya. ya, Be ya. Nah, iya, terima Jangan kasih. pernah sekali. ngarapin mau kaya. Oh, jangan. Jangan harapin kita mau beribadah, mendekatkan diri. Kalau udah niat ke akhirat pasti dunia dapat gitu, Be ya. Iya. Oh, iya. Kalau kita niat itu beribadah, kita pasti bersedekah. Bersedekah itu, waduh, itu benar-benar ya. Kalau pandangan Babe orang sukses, orang yang seperti apa sih, Be? Orang sukses tuh seperti apa sih? Orang yang sukses tuh orang yang seperti apa gitu? Oh. Kalau pandangan Babe. Orang yang sukses itu orang yang menerima apa adanya. Dalam kondisi apapun. Iya, dalam kondisi apapun. Dia merasa bahagia, merasa cukup. Walaupun banyak dia- kesederhanaan. Iya, kesederhana dalam kesederhanaan. Itu yang sukses ya, Be. Sukses itu. Bermanfaat bagi banyak orang Nah, gitu, Be ya. Iya, Oh, gitu. lebih banyak. Berarti orang yang pakai mobil mewah gitu, tampilan necis belum tentu sukses. Belum tentu sukses. Karena kebahagiaan belum tentu mereka Nah, dapetin gitu ya, Be. iya. Oh. Yang penting mah sehat, bahagia, Ya, rezeki rezeki. ketika butuh ada gitu, Be ya. Ada, iya. Oke, terima kasih. Be, makasih, Be. Jadi Cukup pesan, nih. pesan saya yang Ah. itu banyak-banyak sedekah, benar. Utamakan ibadah, banyak sedekah gitu, Be ya. Iya, Buat jalan hidup yang selamat dunia akhirat. iya. Dan tentunya pasti bahagia ya, Be ya. Terima kasih, Be.